saat kita lihat bareng dan saya melihat dan menyaksikan si beliau sudah tiada. Kalau untuk darah tidak ada ya, tapi kalau untuk kayak lebam mungkin di bagian sini ya. Kesal dan jengkel, akhirnya dia menarik badan korban kemudian mencekik dengan cara menggunakan lengannya. Dia sangat prihatin sekali ya, hanya karena cemburu sampai tega membunuh istrinya. Jadi kan mana ada seorang ibu mau kehilangan anaknya, apalagi ini kan nyawa. Pokoknya saya minta itu jangan seumur hidup, hukuman mati. Sylvia Marlina, seorang wanita muda berusia 23 tahun, ditemukan tidak bernyawa di sebuah rumah indekos di Kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad Sylvia pertama kali ditemukan oleh keluarganya sendiri dengan kondisi mengenaskan. Tubuh Sylvia terlentang, terbujur kaku di atas tempat tidur saat pintu indekos yang tertutup rapat dibuka. Lantas apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar tersebut? Bersama saya Arlisa Hadi, inilah iNews Files. Misteri kematian tragis Sylvia Marlina, seorang terapis spa yang ditemukan tergeletak tak bernyawa di kamar indekosnya, akhirnya terkuak. Korban tewas usai dibunuh suami sirinya Ahmad Riansyah setelah keduanya terlibat cekcok karena pelaku cemburu. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku di wilayah Lebak, Banten pada Minggu 11 Januari 2026. Kami kemudian berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial AR alias D di wilayah Lebak, Banten. Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti kami bawa ke Polda Metro Jaya untuk pendalaman motif dan juga alasan dari pelaku melakukan pembunuhan. Pemirsa, tim iNews Files sudah berada di daerah Bekasi, Jawa Barat. Kami akan menuju ke TKP pembunuhan dari Sylvia Marlina yang tewas dibunuh oleh suami sirinya Ahmad Riansyah. Ikuti terus penelusuran kami. Pemirsa, tim iNews Files saat ini sudah berada di Jalan Letnan Arsyad Raya, Kayu Ringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tim akan langsung menuju ke indekos tempat ditemukannya jasad Sylvia Marlina ditemukan. Mari ikuti penelusuran kami. Pemirsa, di belakang saya ini merupakan indekos Sylvia Marlina. Kalau misalkan dilihat di depan pintu kamar Sylvia masih dipasang garis polisi. Diketahui pada tanggal 8 Januari 2026, keluarga Sylvia datang di indekos sini untuk mengetahui keberadaan sang anak. Dikarenakan Sylvia tidak bisa dihubungi. Namun apa yang ditemukan oleh pihak keluarga? Ya, jasad Sylvia sudah terbujur kaku di dalam kamarnya. Saya akan coba untuk mengetok pagar karena di sini digembok. Permisi. 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 Pemirsa, sudah
berkali-kali saya coba untuk memanggil penjaga dari indekos, namun sepertinya tidak ada di tempat. Kalau saya bisa ceritakan untuk kondisi di dalam, ini indekosnya terdiri dari 2 lantai. Untuk kamar dari Sylvia berada di atas. Yang menariknya adalah sepertinya untuk penghuni indekos yang ada di lantai bawah ini seolah-olah tidak ada sama sekali. Karena untuk tampak dari luar tidak ada rak sepatu, lampu pun hidup, baik atas ataupun bawah semuanya dalam kondisi hidup, dan tirainya semuanya tertutup rapat, tidak ada aktivitas sama sekali. CCTV ternyata hanya ada di depan gerbang dari indekos ini, tapi untuk di lorong indekos tidak ada. Kami masih menunggu, tim kami juga masih menghubungi penjaga dari indekos karena kami sudah mendapatkan izin dari pemilik indekos untuk bisa masuk dan melihat kamar yang pernah dihuni oleh Sylvia. Tak mendapatkan jawaban dari penghuni indekos maupun petugas keamanan, tim iNews File kembali ke indekos tersebut keesokan harinya. Beruntung kali ini kami dapat bertemu petugas keamanan dan diizinkan masuk melihat kamar yang dihuni korban Sylvia Marlina serta Ahmad Riansyah, suami sirinya yang juga pelaku pembunuhan. Tim iNews File saat ini kita di hari kedua, bersyukur kita sudah bisa masuk ke dalam dengan seizin dari pemilik dan yang menjaga dari kosan ini. Ada 2 lantai dan sini ada 12 kamar dan lokasi TKP ada di atas, itu masih di garis polisi. Penghuninya sih kalau dilihat dari suasananya sudah kosong. Di atas itu masih ada terlihat rak sepatu, mungkin masih ada penghuninya beberapa yang masih tetap memilih untuk tinggal. Dilihat dari sini sih masih ada barang-barang almarhum, sebenarnya masih ada ya, beberapa mungkin belum ada yang diambil dari pihak keluarga. Nggak bisa banyak yang saya lihat sih kalau dari sini. Kita coba ke bawah menemui dari pihak keamanan atau yang menjaga kos-kosan. Dede, petugas keamanan indekos, mengatakan di hari nahas tersebut keluarga Sylvia datang menanyakan keadaan korban karena telah putus kontak beberapa hari. Kita nggak mengetahui ya. Nah, itu kejadian baru kita ketahui dengan pihak keluarga korban mendatangi ke kos, dan di saat itu dia meminta mau melihat kondisi korban. Di saat kita lihat bareng dan saya melihat dan menyaksikan si beliau sudah tiada gitu. Untuk kondisi korban di saat itu dia sudah telantang ya, kaki sedikit ngangkat ya, itu aja sih saya lihat. Dan ada sedikit ya emang kayak jejak muntahan ya dikatakan, dan cairan begitu sih yang sudah tergeletak di lantai waktu itu. Kondisi kamar sih hampir sebagian berantakan ya, kayak seperti udah aur-auran gitu kan, terus barang-barang pada tergeletak lah gitu kan. Nah itu sih yang kita lihat. Kalau untuk darah tidak ada ya, tapi kalau untuk kayak lebam mungkin di bagian sini ya, kayak dicekik atau di apa, saya kurang tahu juga itu. Karena saya melihat itu cuma hanya jarak kurang lebih 2 meteran, dan itu langsung yang melihat utamanya adalah pamannya korban. Kita juga sempat bingung dan sempat panik ya, terutama kita bisa menimbulkan hal seperti itu ya. Nggak sama sekali kita menyangka bahwa akan kejadian seperti ini gitu. Untuk si pelaku pernah datang waktu itu sekitar sore sih ya. Sore datang hanya sebentar doang sih ya, kurang lebih adalah 30 menit setengah jam lah ya. Dia langsung terburu-buru sih emang. Cuman kita diambil dengan positif ya. Mungkin apakah lelah dari pekerjaan dia datang ya kan. Untuk ini cuma pernah sempat bawa prostek doang sih itu datang. Ya dari bawah datang ke atas. Nah mungkin apa buat membersihin lantai dia kan, kita nggak tahu juga itu. Tidak menyangka, dan
terjadi kesimpulan seperti itu. Kalau untuk status dia kan pasangan suami istri ya. Jadi kalau untuk si suaminya waktu itu dia datang tidak sering ya, mungkin bisa datang dikatakan ya 2 atau 3 hari mereka bisa datang lagi si suaminya. Tapi kalau si korbannya itu setiap hari Kak di sini. Kurang lebih dia 3 bulan sih Kak, penghuni baru juga sih. Untuk kalau keributan mereka berdua nih nggak ada keributan selama kos di sini ya. Kalau untuk kondisi saat ini kan kebetulan masih ada dalam pihak yang berwajib dan barang-barang korban masih di dalam semua ya. Nanti selanjutnya mungkin pemilik korban akan mengambil. Pokoknya saya minta itu jangan seumur hidup hukuman mati. Cemburu membakar amarah bisa membuat seseorang gelap mata. Seorang terapis spa di Bekasi, Jawa Barat tewas di tangan suaminya lantaran pelaku cemburu sang istri berkomunikasi dengan pelanggannya. Perempuan asal Cianjur itu pun ditemukan terbujur kaku di atas ranjang indekosnya. Kematian Sylvia Marlina terkuak ketika keluarga tidak bisa menghubunginya. Setelah mendapat izin dari pemilik indekos, keluarga membuka pintu kamar korban dan mendapati korban sudah tak bernyawa. Sylvia Marlina Mojang Belia asal Cianjur tewas mengenaskan bukan karena sakit, melainkan dibunuh oleh suami sirinya akibat cemburu buta. Jasad Sylvia ditemukan oleh keluarganya di dalam kamar indekosnya di Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 8 malam. Di tengah luka yang belum reda, tim iNewsFile mendatangi rumah keluarga Sylvia di Cianjur, Jawa Barat. Di rumah sederhana inilah seorang ibu menjalani hari-harinya dengan rasa kehilangan yang tak akan tergantikan. Iya waktu itu kan hari Rabu kan pas pagi kan biasanya dia kalau pagi suka asa gitu kan pagi-pagi kalau dia kayaknya abis sembahyang, kalau misalkan subuh dia bangunin. Nah pas jam 11 ya saya kok tumbennya nggak bales gitu. Pas gitu kok nggak aktif. Nah pas jam 4 kok nggak aktif lagi. Nah abis itu kan rasa nggak enak kan, biasa dia kenapa nggak aktif. Nah saya hubungin HP yang nomor 1 lagi, berdiri cuma nggak diangkat. Nah abis gitu pas 4:30 kok tiba-tiba itu si Delon ada ngechat, tapi dihapus lagi. Kan saya balas lagi kan, Assalamualaikum, ada apa, kenapa dihapus? Dibaca sama dia, tapi nggak dibahas lagi. Nah, abis gitu dia nyelokin itu, pas ngebales nyelokin lagi lokasi gitu kan. Terus dia bilang katanya, Mah, teang pia ayeuna mah. Kan kita kaget ya, ada apa jangan suka bikin orang tua cemas. Tapi sama dia nggak dibaca, langsung diblok lagi punya saya, WA saya. Nggak nyambung katanya, kalau mau nanya tabungan tanya aja ke si Rawa gitu kan. Nah kita nggak tahu apa maksud. Nah dari situ udah nggak bisa dihubungin lagi, udah punya saya udah diblok. Kayak gimana beda lah gitu rasanya kan kalau perasaan orang tua sama anak. Ya udah teh saya ke situ. Nah dari situ adik saya datang ke rumah katanya, takutnya gimana soalnya dia katanya ada chatting sama si Delon. Suka diancam-ancam tuh si Silpi. Nah nyuruh suaminya adik saya kan. Nggak lama dia langsung ke sana katanya. Digedor-gedor, pas dibuka iya udah tergeletak itu anak saya. Kita makan tegar ya. Ya mungkin udah jalan kita ya, maksudnya biarpun kita tapi kan hati tetap ya sakit ya pas nyampe sana. Ya Allah kok saya mimpi ya kok ngelihat. Kita kan bisa ngelihat di TV kan. Kenapa bisa kejadian ke kita sekarang gitu.
Ya nggak lihat kita kan pakai itu kuning kan, pas Iya. ke bawah dimasukin ke keranda, langsung dibawa ke rumah sakit setempat. Nah, dari rumah sakit Nah, ya katanya saya gini. lihat, saya pegang-pegangin karena membirukan. Saya tanya-tanya sama dokter, gimana ini dok, ada bekas-bekas luka itu? Nggak ada ini, karena ini udah 6 jam yang Ya. lalu meninggalnya, pasti membiru kalau udah 6 jam yang lalu, katanya, kata dokter gitu. Karena kan kita Saya janggal langsung kan kematiannya, makanya berangkat ke Metro, mending ada otopsi rumah aja sakit gitu. Berantakan, terus katanya ada mutahan, terus ada minuman itu kan kayak gitu. Terus abis gitu pas dia lihat katanya dia nggak berani pegang kan, dia pernah pegang sih cuman denyut nadi kan udah, ini kan ibarat kata udah dari pagi jadi udah nggak ada, jadi dia nggak berani lagi pegang apa-apa lagi, makanya dia videoin teteh katanya, teteh udah pucat, Agus nggak berani lihat gitu. Nah kita dari sini juga udah kaget, makanya langsung kita siap-siap berangkat ke sana waktu itu. Mungkin dari 2025 kan dia nikah tanggal 21 Juli 2025. Gak lama sih, kenalnya mungkin kali lewat temannya. Temannya katanya waktu itu kan emang kenal dari mana? Iya katanya ini teman, katanya pengen nyambung rambut kayak gitu kan. Kalau kan adanya juga kan kayaknya di situ. Jadi pengen nyambung rambut kayak pedikure. Nah dari situ kayaknya kenalnya. Dari awal itu dia kan kalau kesini itu gaya terus ya orangnya. Style gitu orangnya, Style, gaya. gimana pakai mobil. Nah itu belum tahu pakai mobil sini 2 hari, 3 hari. Nah ternyata sewa-sewa mobil itu bukan uangnya dari dia, uang anak saya. Bayar sewa mobil itu 500 itu sehari. Ya bilangnya udah lama itu ke BB-nya. Orang waktu itu dulu juga dia mau nikah teh, saya kan nggak merestui lah, kalau nggak merestui mah karena anak saya minta-minta gitu. Jadi kita kan kenapa-napa gitu, makanya kita harus sering tadinya sih demi kebahagiaan terus. anak kan, kita sebagai orang tua pengen lihat anaknya bahagia gitu. Makanya Karena kita saya nggak lupain demen kan aja. orang bertato banyak gitu, karena keluarga saya nggak ada gitu. Iya sih dia mah Masih emang ada sih ibu saya. bertato juga kayaknya waktu di sini kan suka ngaji, Iya, suka itu gitu. kedok, Ya kan kita itu. nggak tahu. Itu makanya orang bejat itu. Alhamdulillah dia bisa mimpin Itu bukan istri orang. gitu kan tadinya. Makanya dia tahu, ngaji, terus kalau di sini Itu juga. depan kita aja. Yang iya kali, Di belakang makanya. kita makan. Tapi kalau kelihatannya sih ya, kayaknya sering ada masalah Kalau kayak gitu. sering Nah. cekcok itu nggak bilang bu, Jarang ke saya mah bilangnya sama adeknya ibu. Kayaknya suka deh. Terus dia Sering. jarang cerita dia mah. Kalau ke orang tua mah dia mah kayak ceria gitu, nggak ngeliatin ada Nggak beban ngeliatin. gitu. Iya, ya Allah makanya mungkin jalan terbaik dari Tuhan kayak gitu. Seandainya almarhum hidup, pasti dirongrong terus sama dia. Dia mah nggak mikir. Dia mah sering dipukulin juga nggak bilang, bilangnya sama ibunya. Coba kalau bilang ke saya, waktu itu bisa saya laporin, udah gitu kan. Jadi si almarhum itu lebih dekat ke bibinya daripada ke orang tuanya. Suka sering di rumah di sana gitu. Jadi segala sesuatu yang dia alami atau tindakan yang dia alami yang dilakukan oleh si pelaku itu bibinya yang tahu gitu. Jadi masalah ngancam bawa pisau, apalagi disemprot sama bayi. Terus di apa sih? Katanya mau disuka dilakban. Dilakban. Nah, dia bilang Mulutnya gitu, dilakban. Itu ke bibinya cerita, tapi ke orang tuanya Nggak pernah, kalau misalkan berani. tahu, saya Iya, pasti nggak marahin berani tuh orang cerita, tuh. gitu. Tapi yang dikasih masukan sama saya, caranya gimana, cara rumah tangga saya kasih tahu sedetail mungkin gitu ya. Malah kalau ada masalah jangan sampai istilahnya ada sedikit ya arogan atau radikal lah ya. Yang namanya solusi terbaik mungkin cara musyawarah gitu. Udah dikasih tahu si pelaku itu, udah dikasih tahu kalau ada masalah jangan ringan tangan lah gitu. Sepertinya jangan sampai ada KDRT gitu. Jangan sampai
suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ternyata kejadian juga gitu. Ya, iya sih. Sering ya, anak saya juga. Sering. Karena dia kalau mau minta itu ya dia macam-macam terus. Kayak ketakutan gitu anak saya itu. Sebenarnya kayaknya Sama dia ceria itu udah. depan orang tua. Sebenarnya itu batin sebenarnya pasti terluka, pasti dihantuin dia terus. Makanya kalau kesini dia nggak pernah lama. Saya kan jarang lihat TikTok ya, teman-temannya pada bilang di TikTok yang disuapin sama saya itu yang maksa. Seandainya orang tua aku tahu keadaan aku suka dianiaya orang lain, dia bilang begitu di status itu. Saya sakit hati itu ya, si Delon itu ngancam-ngancam kan, ngancam-ngancam mau diteluh, Keluarga mau diteluh katanya. Penuh semua katanya kalau Waktu sebelum misalkan kejadian. anak saya pacaran lagi sama orang lain, bilangnya sama bebeknya gitu kan, sama saya emang nggak bilang. Kalau misalkan bilang sama saya udah saya laporin lah. Kalau misalkan saya tahu, karena dikasih taunya udah nggak ada dia. Nah sering ngacam-ngacam gitu, pakai pisau, pakai apa. Kayak berencana gitu di anak saya mau dibunuh itu. Dia mah karena bilangnya sama bebeknya mau ditusuk, mau dibunuh, mau diteluh semua keluarga kamu. Tapi saya emang nggak bilang. Kalau tahu bilang ke saya mau udah saya datangin. Kita kan kayak nggak terima. Ya pengennya sini kalau bisa sih dihukumnya ya setimpal lah. Lagian kan mana ada sih seorang ibu mau kehilangan anaknya. Apalagi ini kan nyawa yang ditaruhinnya, moga aja dia hukumannya hukuman mati biar imbang. Pokoknya saya minta itu jangan seumur hidup, hukuman mati. Ya pastilah, semoga dia tenang di sana. Ya kan sekarang sudah ada sama Allah SWT, semoga aja dia tenang di surga Allah. Ya ibarat kata teteh, mama udah memproses kematian teteh gitu kan, biar nggak penasaran teteh, mesti kita kan udah ibarat tersangkanya udah kena, terus kita ibarat ke polisi bolak-balik udah ya udah diusahain gitu. Katanya kita sekarang keadilan gitu, biar ibarat kata setimpal lah hukumannya. Mana ada sih orang tua mau kayak gini kata anaknya gitu, kalau kayaknya kayak gini. Banyak pengennya setimpal sih hukumannya. Kenapa yang ngeduluin apa gituin ke anak saya? Mungkin itu udah takdirnya anak saya ya. Yang insya Allah itu mungkin di surga subhanahu wa ta'ala, mungkin ditepikan Islam didoakan ku apa biasa berkah selamat di alam kuburna sing dicaangkeun, di alam kuburna sing ditampi iman Islamna. Rasa kehilangan teramat dalam dirasakan keluarga besar Sylvia, terlebih anak sematawayangnya dari pernikahan terdahulu. Jika rasa rindu mendera, hanya doa yang terus dipanjatkan, berharap Sylvia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Ya paling kita lihat foto ya nggak kerasa gitu kan, nangis. Terus kalau misalkan mau tidur juga kan, kok gini ya Allah, nggak kebayang gitu kan, anak saya meninggal nggak ada yang zikirin gitu kan, terus nggak ada yang ngaji yasinin di sana kan. Ibaratnya semoga aja dia paham gitu kan, bukan maunya kita pengennya kalau misalkan kita terkondisi kayak gitu kita langsung ke sana, kita langsung zikir atau ngaji yasin gitu kan. Kalau ini kan ya Allah maafin mama gitu, nggak bisa menjaga Pia gitu, saya gitu. Paling suka lihat foto, paling ya kirim Al-Fatihah gitu. Ya saya juga seperti itu, sama kalau saya ingat saya langsung ngambil wudhu, sholat, ngaji yasin, doain almarhum biar di sananya tenang. Kesal dan jengkel, akhirnya dia menarik badan korban kemudian mencekik dengan cara menggunakan lengannya.
Beginilah proses rekonstruksi adegan pembunuhan wanita pekerja terapis oleh suami sirinya Ahmad Riansyah. Rekonstruksi dengan total 18 adegan langsung diperagakan pelaku di halaman Polda Metro Jaya. Dari reka adegan ini diketahui adegan krusial terjadinya pembunuhan berada di adegan kedua dan ketiga. Dalam adegan tersebut, pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara memiting leher korban menggunakan tangan usai sebelumnya terjadi cekcok antara keduanya. Setelah melakukan aksi kejinya, pelaku juga menguras tabungan korban sebanyak 2,5 juta rupiah yang ada di rekeningnya. Ironinya, setelah menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan cara dicekik, pelaku sempat mencoba bunuh diri. Pemirsa, tim Ainis Fans saat ini sudah berada di Polda Metro Jaya dan sudah bersama saya AKP Hijrakul Fahrudin selaku Panitresmo Polda Metro Jaya. Pak, kalau misalkan kita lihat bagaimana polisi bisa menguak kasus kematian dari SM, Pak? Baik, pada awalnya kami mendapatkan laporan bahwa adanya ditemukan korban jiwa di sebuah kamar kosan seorang wanita yang kemudian diketahui seorang pekerja di salah satu tempat spa. Di sana kami kemudian mendapati bahwa ternyata korban di situ tinggal dengan seorang laki-laki. Ternyata laki-laki tersebut merupakan suami sirinya. Dari situ kemudian kami melakukan pengejaran ke daerah Pandeglang, Banten yang merupakan tempat asal dari si pelaku ini. Kemudian untuk motif sendiri, setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui bahwa pelaku merasa kesal atas permintaannya yang ditolak, yaitu minta untuk ditemani terlebih dahulu karena dia merasa sedang tidak enak badan. Namun sang korban bersikeras untuk tetap berangkat kerja. Kemudian pertengkaran meningkat, di mana terjadi pembahasan terkait bagaimana korban masih meladeni ataupun membalas pesan-pesan WhatsApp dari customer-customernya. Di situ sang pelaku menegur, kemudian juga mengingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut karena dia merasa cemburu. Kronologi pembunuhannya ini seperti apa, Pak, dari si pelaku ini? Jadi pada hari Rabu 07 Januari 2026 pada pagi hari ketika korban sedang siap-siap mau berangkat bekerja, di situ terjadi perdebatan. Setelah adanya perdebatan, kemudian juga eskalasinya meningkat kepada permasalahan hubungan dengan customer. Di situ pelaku kesal dan jengkel. Akhirnya dia menarik badan korban, kemudian mencekik dengan cara menggunakan lengannya hingga lemas. Kemudian setelah dia menghilangkan nyawa korban, pelaku juga kemudian mengambil uang milik korban, baik itu uang yang ada di dalam tas ataupun yang ada di rekening korban. Kalau misalkan sebelumnya tadi Bapak sempat menyatakan motifnya adalah cemburu, tapi kalau melihat dari kronologinya juga sempat mengambil barang berharga milik korban. Nah, ini apakah bisa dikatakan murni hanya cemburu atau ada motif lain sebenarnya di balik itu? Sejauh ini pelaku menyampaikan dia kesal dan cemburu bagaimana sikap korban kepada pelaku ini. Kemudian terkait uang yang diambil dari korban, pelaku menyatakan bahwa uang itu digunakan untuk dia pergi ke tempat kerjanya korban dan juga menggunakan uang tersebut untuk menyewa ataupun menggunakan jasa di tempat kerjanya korban. Di sana ia ingin mengetahui lebih dalam apa saja yang dilakukan oleh korban di tempat kerjanya. Untuk proses penangkapan pelaku, nah ini bagaimana, Pak? Kami mendapatkan informasi bahwa pelaku ini kemudian melarikan diri ke arah Banten, tepatnya ke daerah Pandeglang. Kemudian kami melakukan pengejaran ke sana. Jadi di Pandeglang merupakan tempat dia besar, namun ayah kandungnya tinggal di Kabupaten Lebak. Hingga akhirnya kami kemudian menyusuri ke tempat tinggal ayahnya. Di sana kami menemukan pelaku sedang bersembunyi.
Pada saat penangkapan, apakah ada perlawanan? Pada saat kami melakukan penangkapan, pelaku tidak melakukan perlawanan. Dia merasa menyesal dan tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, sehingga dia kemudian menyerahkan diri kepada kami tanpa ada perlawanan apapun. Pada saat kejadian, pelaku apakah memang sengaja untuk menghabisi nyawa korban atau ada unsur sebenarnya hanya pertengkaran biasa dan tidak sengaja membunuh korban? Berdasarkan keterangan dari pelaku, dia tidak ada niatan untuk menghilangkan nyawa dari korban. Namun dia juga sempat memastikan keadaan korban, yaitu memeriksa denyut nadinya setelah pelaku mencekik korban. Pada saat olah TKP, nah ini ada penemuan ataupun barang bukti yang disita? Pada saat kita mendatangi TKP, pada awalnya kami menemukan adanya bekas muntahan, kemudian juga adanya botol pembersih toilet. Dari situ kemudian kami lakukan pemeriksaan kepada jenazah korban terkait isi lambungnya. Dari situ kami menemukan bahwa tidak ada kecocokan antara muntahan tersebut dengan apa yang ada di dalam perut dari korban. Nah, dan dari keterangan pelaku sendiri, cairan pembersih toilet itu dia beli memang untuk dirinya sendiri. Jadi dia berniat untuk bunuh diri. Namun dia tidak kemudian meninggal atau mati, tapi malah muntah. Jadi muntahan tersebut muntahan dari si pelaku. Dari pelaku. Terangan dari saksi-saksi tetangga indekos gitu. Pertengkaran antara pelaku dan korban apakah sudah kerap sering terjadi atau pada saat itu saja, Pak? Untuk pertengkaran terjadi hanya pada saat itu karena pelaku merupakan suami siri korban yang berdasarkan keterangannya dia sangat sayang dengan korban sehingga tidak pernah mempermasalahkan hal lain kecuali terkait pekerjaannya. Hubungan suami istri pelaku dan korban ini apakah sudah lama menikah sirinya atau baru-baru ini saja, Pak? Menikah siri dengan korban sudah dari tahun 2024, tepatnya bulan Agustus. Ya, jadi sudah cukup lama, namun keduanya belum dikaruniai anak dari pernikahan siri tersebut. Pada saat penemuan keluarga, ini kondisi korban ini tergeletak atau bagaimana? Pada saat pertama kali ditemukan, korban berada di atas tempat tidurnya. Di atas tempat tidur. Hal ini sesuai dengan reka adegan yang telah kami lakukan sebelumnya, bahwa benar pelaku setelah mencekik ataupun membunuh korban, kemudian mengangkat korban ke atas tempat tidurnya. Untuk waktu kematian sendiri itu kapan, Pak? Berdasarkan keterangan dari pelaku, kejadian tersebut dilakukan pada pagi hari. Pagi hari? Kurang lebih pada pukul 9 pagi, kurang lebih pada saat korban ingin berangkat kerja. Pak, untuk proses hukum saat ini tengah berjalan, lantas ancaman hukuman untuk pelaku dilihat dari kronologi dan juga dari motif pelaku ini dikenakan pasal berapa dan hukumannya berapa tahun penjara, Pak? Pelaku akan dijerat dengan pasal 458 KUHP dengan dugaan pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun. Hanya karena cemburu yang mendorong kemudian si suami ini melakukan sampai tega membunuh istrinya. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa resiko atau ancaman kekerasan terhadap wanita semakin kompleks dan nyata terjadi. Lantas, apa yang harus dilakukan agar jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan bisa ditekan? Kalau lihat dari paling tidak tiga tahun terakhir di dalam catatan tahunan, itu tertinggi adalah jenis kekerasan di ranah personal. Nah, di ranah personal ini bisa juga oleh suaminya atau mantan suaminya,
oleh pacar atau mantan pacar, oleh siapapun yang hubungannya adalah personal. Itu termasuk menduduki angka yang tertinggi, termasuk di dalamnya adalah KDRT. Ya, sangat prihatin sekali ya, hanya karena cemburu. Nah, ini pertanyaannya yang harus didalami adalah kecemburuan ini kan salah satu faktor pemicu aja ya. Apakah ada faktor lain misalnya yang mendorong kemudian si suami ini melakukan sampai tega membunuh istrinya? Kalau yang berdasarkan kasus selama ini yang dilaporkan Komnas Perempuan, korban ini dia juga sebelumnya sudah ada konflik. Sudah ada sering juga dia menerima perlakuan-perlakuan yang ya kategorinya kekerasan terhadap perempuan, baik secara verbal maupun secara fisik atau secara psikis ya. Itu yang saya kira juga perlu diungkap supaya kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya pembunuhan biasa atau dia bisa dikategorikan sebagai femisida. Jadi mengakhirinya itu karena kumulatif dari berbagai kekerasan yang selama ini boleh jadi juga bertahun-tahun selama perkawinannya gitu, sehingga akhirnya kemudian dia dengan tega membunuh istrinya gitu. Ya, kasus ini memang terus berulang. Jadi ada kasus yang terjadi karena konflik sosial biasa. Ada juga kasus yang terjadi karena konfliknya ini adalah faktor budaya. Budaya yang merendahkan perempuan, merendahkan martabat perempuan gitu, sehingga perempuan itu dianggap sosok yang boleh diperlakukan apa saja gitu oleh suaminya ini, bisa dimaki, bisa dicaci, bisa bahkan juga bisa pada tindakan-tindakan yang menurut umum dianggap sadis dia bisa melakukannya gitu. Itu yang kemudian juga mempengaruhi emosinya itu menjadi tidak terkendali karena dianggap biasa perempuan disakiti suami, biasa perempuan dilukai oleh laki-laki misalnya. Apalagi sampai kemudian ini berakhir dengan kematian. Jadi saya atau paling tidak kalau dari bahasa Komnas Perempuan kami mengelompokkan kategori pembunuhan ini kalau sebelumnya diawali dengan konflik dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya sampai kemudian akhirnya sampai dia meninggal, itu bisa disebut sebagai femisida. Saling melakukan upaya ya untuk pencegahan terhadap perempuan maupun baik sebagai korban maupun sebagai pelaku gitu kan, kita harus dihentikan gitu. Ini yang menurut saya harus terus-menerus dikondisikan supaya kekerasan terhadap perempuan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang dianggap normal. Untuk mencegah itu ya upaya-upaya masyarakat juga harus peduli ya terhadap lingkungannya. Begitu ada tanda-tanda atau ada indikasi yang mengarah pada hal-hal yang membahayakan, saya kira masyarakat juga berkewajiban untuk memberitahukan atau untuk juga melaporkan gitu kalau misalnya masyarakat mengetahui ada konflik di dalam rumah tangga ini. Jadi di dalam masyarakat kita masih menganggap bahwa urusan keluarga, urusan rumah tangga itu seolah-olah hanya urusan yang bersangkutan. Masyarakat dianggap kalau misalnya mau mengingatkan dianggap turut campur gitu ya terhadap urusan orang lain. Begitu juga si yang bersangkutan ketika dia mengalami konflik sekalipun, menerima kekerasan apapun misalnya si perempuan ini, dia juga tidak berani melapor kepada siapapun, tidak berani bercerita juga karena dianggap aib. Karena seringkali korban yang menjadi korban KDRT ini begitu melapor kemudian selalu di stigma ini, mereka masih mengasumsikan bahwa ini kalau perempuan menjadi korban ya salahnya perempuan gitu, selalu dipersalahkan lagi perempuan gitu. Jadi menurut saya memang budaya ini yang harus terus dibangun, disadarkan, ada konstruksi budaya baru lah yang lebih ramah terhadap perempuan, lebih menghargai perempuan, lebih mengorangkan perempuan gitu. Karena dianggap perempuan ini kan sosok yang kira-kira tidak punya
tidak punya nilai, dianggap tidak punya daya tawar gitu, jadi diperlakukan ya sesuka suaminya, apalagi suaminya kan menjadi pelaku pembunuhan gitu. Akibat cemburu yang menggebu, membuat suami istri korban murka dan melakukan tindakan keji. Peristiwa pembunuhan ini menambah daftar kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang terdekat. Proses hukum pun kini berlanjut dan aparat terus melakukan penyidikan untuk memastikan pertanggungjawaban pidana yang setimpal untuk pelaku. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.